Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan sebuah pertanyaan atau dan menjawab pertanyaan dari sebuah sahabat The Brondol yang bertanya berkaitan dengan urea. Urea memiliki memiliki rumus kimia adalah CONH2 dua kali yang rata-rata mengandung 46% nitrogen. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan urea, di mana bahwa urea ini merupakan salah satu pupuk tunggal yang paling banyak digunakan petani kelapa sawit sebagai sumber nitrogen. Namun pertanyaannya adalah, Pak Pendi, kenapa urea itu sama-sama dengan 46%, tapi harganya kok beda-beda? Ada yang murah, yang subsidi, ada juga yang non subsidi, tapi ada juga yang mahal, Pak Pendi. Yaitu adalah coating urea. Nah, jadi di sore hari yang berbahagia ini, izinkan benar menjawabnya bahwa yang pertama adalah kita ngobrolin urea. Urea sendiri memang rata-rata kandungannya adalah 46% nitrogen. Namun secara pengadaannya itu memang berbeda-beda. Kalau berdasarkan pengadaannya ada dua. Yang pertama adalah urea subsidi dan satunya adalah urea non subsidi. Di mana subsidi ini adalah disubsidi pemerintah. Rata-rata urea yang disubsidi oleh pemerintah warnanya adalah warnanya pink. Namun bahwa kalau kita ngomongin kandungannya yang subsidi atau non subsidi ya sama, tetap 46% nitrogen. Namun kalau yang subsidi karena sudah disubsidi oleh pemerintah, maka dia diberi warna pink supaya warnanya adalah kentara, berbeda dengan yang non subsidi. Tapi di sisi lain adalah bahwa ketika kita ngomongin subsidi untuk kelompok tani kelapa sawit pada hari ini sudah mulai dicabut ya, sudah lama dicabut, tidak ada untuk para petani kelapa sawit ini. Lah, kalau harganya memang murah karena dapat subsidi dari pemerintah, tapi di sisi lain ada juga urea non subsidi. Urea non subsidi adalah urea-urea yang biasa kita bisa beli di toko-toko pertanian yang warnanya putih, dimulai dari pupuk kujang, pupuk sri ataupun pupuk kaltim dan sebagaimana itu. Nah, tapi memang urea ini jarang yang palsu. Sekali lagi jarang, tanda kutip jarang yang dipalsukan, karena yang paling palsu paling banyak tetap urea dalam pupuk yang paling banyak dipalsukan itu kalau nggak NPK adalah KCL, harganya yang mudah berdasarkan warna ataupun harga ya agak cukup lumayan. Namun urea butirannya nggak susah dipalsukan. Kemudian berbeda dengan keduanya, bahwa urea 46% nitrogen ini digunakan untuk sebagai sumber nitrogen memiliki kelemahan pastinya. Salah satu kelemahannya adalah bahwa bisa dibilang kelemahan dan bisa dibilang kelebihannya. Kelebihannya adalah fast release, bahwa jadi dia mudah mencair dan mudah bereaksi. Namun di sisi lain dengan mudahnya mencair dan bereaksi, namun faktor kehilangan dari urea ini ada cukup tinggi, sehingga beberapa perusahaan yang membuat urea dengan bentuk yang lain, yaitu adalah diselimuti atau coated urea. Coated ataupun urea berselimut itu ada sekarang. Jadi urea yang diselimuti oleh polimer yang terbuat banyak dari PFA, polyvinyl alkohol, atau juga mungkin sekarang ada banyak juga dari gipsum dan sebagainya. Yang tujuan dasarnya adalah supaya urea ini menjadi slow release malahan. Ini menjadi slow release, karena bahwa dengan adanya kecepatan mencair dan kecepatan bereaksi, faktor kehilangan dari urea sendiri cukup besar, sehingga beberapa perusahaan membuat namanya coating urea ataupun urea berselimut itu sendiri. Dan kalau mengenai harga ya agak jauh dibandingkan yang kalau yang subsidi mungkin kita pinggirkan dulu, karena kita juga tidak mendapatkan jatah dari pemerintah. Nah, tapi kalau kita ngomongin urea non subsidi dengan coated urea, ini juga harganya cukup jauh. Dan tujuan dasar dari coating ini sendiri adalah sekali lagi adalah bagaimana membuat urea menjadi slow release atau yang dikenal namanya SRF ya, slow release fertilizer ya. Jadi mungkin di sisi lain, wah Pak Pendi kenapa harus malah di slow release kan, sementara urea ini kan kecepatannya bagus lah. Balik lagi sahabat The Brondol semuanya, bahwa yang cepat itu belum tentu baik. Faktor efisiensinya rendah sekali. Maka sering The Brondol saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, kalau dalam 1 minggu tidak ada hujan, mending kita pending dulu kita pupuk urea, dibandingkan banyak faktor hilang dari penguapan yang mungkin urea yang nanti malah diuapkan itu malah cenderung akan banyak yang hilang dibandingkan diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga dengan adanya polimer ini tapi ya sekali lagi harganya cukup mentereng. Jadi itu penjelasannya kenapa urea ini harganya lain-lain. Kalau urea subsidi mungkin udah disubsidi pemerintah ya,
Kemudian kalau urea yang urea yang non subsidi harganya juga lain-lain, tergantung brandnya. Ada yang dari Pekujang, Pusri, dan ini juga harganya lain-lain karena ada biaya transport yang berbeda-beda dari pabriknya. Kemudian ke akses dari pabriknya. Kemudian yang ketiga itu adalah berbicara tentang coating ataupun berselimut, ya jelas karena dia ada tambahan bahan yang menjadikan urea ini semakin mahal. Dan ini mungkin coated urea ini belum banyak dipakai oleh para petani kelapa sawit di Indonesia karena balik lagi harganya cukup mahal ini, sehingga walaupun efisiensinya ya meningkat karena balik lagi dari penelitian itu banyak 20-50% bahkan yang nitrogen yang diberikan melalui urea yang biasa itu banyak faktor hilangnya. Nah, dengan adanya penggunaan polimer ini adalah membuat supaya penguapan tidak terjadi berlebihan, tapi dulu malah mengontrol mengontrol urea untuk rilis atau menjadi SRF itu, slow release fertilizer itu. Sehingga ini yang harus kita catat. Dan mencatat sebuah pertanyaan dari sahabat Debronol yang bicara tentang urea, bahwa kami tidak mau pakai urea, Pak Pendi. Tidak mau pakai urea. Ini yang kenapa sih Debronol selalu memberikan saran kepada petani kelapa sawit sumber nitrogen itu lebih bagus pakai urea. Tapi penggunaan urea yang salah akan menjadikan banyak hal yang menjadi tanaman kita menjadi kurang, malah jadi pertumbuhannya malah terhambat. Salah satunya adalah ketika urea ini banyak tanaman yang dipupuk urea malah justru mati ini. Karena bahwa sekali lagi matinya yang dipupuk urea bukan berarti tanaman itu kekenyangan mau menyerap nitrogen, namun bahwa tanaman tersebut memiliki lingkungan daerah perakaran yang tidak memberikan faktor hidup yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya daerah perakaran yang becek-becek atau tergenang yang dikasih urea dengan kondisi yang banyak sehingga terjadi konsentrasi atau kekentalan larutan di daerah perakaran yang malah membuat tanaman malah menjadi mati yang disebabkan karena cairan yang ada di akar ketarik sama urea ini. Ini juga menjadikan permasalahannya, sehingga memberikan pupuk urea akan jauh lebih bagus adalah berjarak dari pohonnya ke yang dari sebarannya. Misalnya ini tanaman kita, pada tanaman yang kecil 1 bulan setelah tanam 100 gram itu tidak dibenarkan, terlalu dekat itu tidak dibenarkan. Lebih bagus 30 cm ditebarkan. Karena kalau dia didekatkan maka akan terjadi konsentrasi yang cukup besar. Apalagi sudah yang beberapa kasus yang kemarin misalnya dikasih petanaman dikasih pagar seng, kemudian urea dimasukkan ke dalam seng, ya jelas akan terkonsentrasi cukup besar di daerah perakaran yang membuat malah urea menarik cairan yang ada di daerah perakaran yang menyebabkan sel-sel akar tanaman menjadi pecah yang disebut namanya plasmolisis. Itu yang harus kita pahami. Tapi urea kembali lagi adalah unsur pupuk tunggal yang menjadi pupuk yang sering banyak digunakan oleh para petani untuk sebagai sumber hara nitrogen bagi tanaman kelapa sawit. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak kurang konsentrasi. Panasnya luar biasa ini di luar sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, mohon perhatikannya. Kalau urea subsidi adalah yang disubsidi pemerintah, sehingga harganya cukup murah. Kalau non subsidi adalah yang dijual di toko-toko pertanian ini, tapi yang coated adalah urea yang berselimut yang menggunakan banyak berselimut dengan banyak bahan, ya bisa polimer pada PFA dan sebagainya. Intinya itu yang harus saya jelaskan kepada sahabat Debronol. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.